Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penelitian dari Australia, teman-teman, teriakan atau suara yang keras itu dapat mengurangi stres. Dan tanda orang stres itu ada 3. Yang pertama, dia suka sakit perut. Yang kedua, dia suka sariawan. Dan yang ketiga, dia suka ngantukan. Artinya, kalau nanti ada di tengah-tengah kita yang ngantuk, tandanya dia. Oleh sebab itu, saya ulangi salam sekali lagi. Silakan teman-teman jawab dengan semangat agar stres di tengah-tengah kita bisa hilang. Bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Maliki yang sama-sama kita muliakan. Kemudian teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Allah masih izinkan nikmat Islam dan iman melekat di hati kita semua. Dan pada hari ini juga kita semua alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk kemudian hadir pada agenda kita pada sore kali ini. Semoga setiap ayunan tangan teman-teman, semoga setiap langkah kaki teman-teman, semoga setiap putaran roda mobil ataupun roda motor teman-teman Allah balas dengan sebaik-baik balasan dan Allah terima dengan sebaik-baik penerimaan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kecintaan kita kepada Rasul, semoga kerinduan kita kepada Rasulullah menjadi sebab kelak yaumil akhir Rasulullah mafalde kita. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, Rasulullah memasukkan kita ke dalam barisannya, dan bersama Rasul kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah untuk pertama kalinya. Karena sebaik-baik fallback bukanlah dari Amanda Manopo, sebaik-baik fallback bukanlah dari Aldebaran, namun sebaik-baik fallback adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Ustaz Muhammad Maliki yang sama-sama kita muliakan. Kemudian teman-teman sekalian yang semoga Allah mudahkan jodohnya. Akhir-akhir ini kita lagi dunia sepak bola itu lagi heboh, lagi viral. Saking hebohnya, kalau yang biasanya tahu informasi terkait sepak bola itu teman-teman cowok, ini saking hebohnya teman-teman cewek juga tahu. Kira-kira sebulan ke belakang lagi heboh soal apa? Yang cowok boleh jawab? Hah? Messi sama Ronaldo. Ya, jadi Ronaldo itu dia pindah atau balik lagi ke MU. Dan konon kabarnya jumlah like di postingan Ronaldo sehari itu ngalahin jumlah like di postingan Messi yang udah berusia seminggu. Artinya memang Masya Allah luar biasa nih CR ini terkenal banget gitu. Tapi itu di satu sisi lain kenapa kemudian berita terkait CR ini sangat viral, karena memang CR ini bukan hanya pindah teman-teman, melainkan dia balik lagi ke rumahnya, balik lagi ke asalnya, pulang kampung ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan CR-nya Yum Haji ya, yaitu Ustaz Muhammad Maliki.
Semoga sebagaimana CR balik ke MU, semua platform MU itu jadi naik pesat, baik IG-nya, YouTube-nya, jumlah penonton di stadion. Semoga dengan wasilah hadirnya Ustadz Maliki kembali lagi ke Yuk Ngaji, semoga event-event agenda-agenda Yuk Ngaji juga akhirnya nanti ramai kembali seperti sedia kala atau bahkan melebihi itu semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba meminjam caption ataupun copywriting yang ada di postingan terakhir Yuk Ngaji. Saya pengen ngajak teman-teman berpikir, saya pengen ngajak kita semua untuk membuka cakrawala berpikir kita. Kalau seandainya teman-teman sakit, bukan sakit biasa, bukan sakit meriam seperti yang ada di postingan perlindungan kasih sayang, bukan, tapi sakit yang literally beneran sakit, katakanlah kanker. Saya mau nanya, kalau teman-teman sakit kanker, apakah teman-teman yang pertama pergi ke rumah sakit dan rumah sakitnya ini khusus menangani orang-orang yang sakit kanker, atau teman-teman hanya pergi ke bidan atau klinik biasa? Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Setibanya teman-teman di rumah sakit, kemudian teman-teman ketemu dokter, terus dokter mendiagnosa teman-teman, dicek semuanya, seluruh tubuh teman-teman, dan ketahuanlah ternyata memang beneran sakit kanker, dan dikasih tahu detail-detailnya dan seterusnya. Sampai akhirnya sang dokter ngasih resep kita, ya, dokter ngasih banyak banget obat. Ada obat yang harus dimakan sebelum, obat yang harus diminum sebelum makan, ada obat yang harus diminum setelah makan, ada obat yang harus diminum 3 kali sehari, bahkan ada obat juga yang diminum sekali sehari, bahkan kadang-kadang ada juga obat yang, mohon maaf, nggak lewat mulut tapi lewat dubur gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika dokter ngasih kita resep, ngasih kita obat, apakah kita kemudian memprotes atau mempertanyakan obat-obat yang udah dokter ini kasih? Atau yang kedua, kita sami'na wa ta'na, kita taat sama dokternya karena kita tahu dokternya lebih tahu obat terhadap sakit yang kita punya. Kira-kira yang mana? Yang pertama kita protes atau yang kedua kita taat? Taat. Sepakat ya? Nah, sekarang kita coba ganti studi kasusnya. Di tengah-tengah kita banyak nih sekarang teman-teman milenial yang punya penyakit hati atau katakanlah Jones gitu ya, jomblones. Jadi kebingungan dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah ngasih resep untuk penyakit kita itu? Ngasih. Allah ngasih kita resep yang pertama dengan menikah, atau yang kedua kita berpuasa dan banyakin amal soleh. Ada nggak Allah ngasih kita resep ketiga yaitu dengan pacaran? Nggak ada. Tapi sayangnya kita seringkali malah mengambil resep yang bukan dari resep Allah dan malah mempertanyakan resepnya Allah. Kita nanya, kenapa sih harus langsung nikah? Kan aku pengen dekat dulu, kan aku pengen kenal dulu, kan aku pengen tahu luar dalamnya dulu, dan seterusnya. Sepakat sampai sini? Atau contoh lain, misalkan kita punya penyakit, kalau di teman-teman milenial itu kata yang fenomenal itu life crisis, atau bingung dalam menentukan masa depan, atau bingung menentukan makna bahagia. Itu kan lagi sakit tuh, pengen tahu nih bahagia itu seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah ngasih tahu nggak resep agar kita bisa bahagia? Ngasih tahu. Sebagaimana tagline Yuk Ngaji, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Allah ngasih tahu kalau kita mau bahagia kita taat, tapi kalau kita nggak mau bahagia kita maksiat gitu. Nah, cuman seringkali juga kita malah ngambil resep yang lain. Kita kemudian dengan ngedrugs, kita kemudian dengan mabuk-mabukan, kita kemudian dengan mohon maaf main wanita untuk mencari kebahagiaan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ngasih resepnya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini kita bakal membahas sebuah tema open mind. Open mind, pertanyaannya, open mind itu adalah orang-orang yang senantiasa ngikutin hawa nafsunya sesuka jidatnya, atau orang open mind itu adalah orang yang taat sama ketentuan Allah. Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ustadz kita
Al-Mukarram Ustaz Muhammad Maliki. Kepada Ustaz waktu dan tempat kita persilakan, mari kita sambut beliau dengan takbir. Takbir. Syukur jazakallahu khairan rezeki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau tadi MC bilang sudah sekian purnama dan sekian gerhana ya, dan sekian corona katanya ya, mulai dari alfa, beta sampai Charlie ya. Dan kemudian hostnya juga tadi cerita berpulangnya si R7 ke Manchester United dan kemudian mengembalikan kejayaan MU ya. Maka di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini Allah mengizinkan kita melalui wasilah-wasilah yang ada berkumpul kembali dalam kajian Yuk Ngaji ini. Bagi yang baru pertama kali ikut, boleh tahu saya? Baru pertama kali, gak apa-apa, gak dapat nilai merah kok. Oke ya, mungkin gak sampai ya 10% ya. Berarti rata-rata sudah pernah ikut sebelumnya, baik itu secara online atau mungkin secara offline, baik itu mungkin saya ngisi atau mungkin yang lain ngisi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang istimewa, kenikmatan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya, kenikmatan yang semestinya menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kalau hari ini kita kurang bersyukur, sebenarnya bukan karena nikmat itu tidak ada, bukan. Tapi nikmat yang ada itu tidak kita lihat, dan justru kita melihat nikmat yang gak ada di tangan kita. Saya ulangi lagi, kalau hari ini kita gelisah, hari ini kita stres, hari ini kita ya galau ya, itu sebenarnya bukan karena nikmatnya yang gak ada, bukan. Tapi karena nikmat yang di tangan itu gak kita manfaatkan, tapi nikmat di tangan orang lain itu kita risaukan ya. Itu banyaknya kita begitu ya. Nikmat yang ada pada diri kita itu nggak kita nikmati, tapi justru apa yang ada di tangan orang itu yang jadi pikiran kita ya. Sehingga akhirnya kita galau, stres, merasa rezekinya sempit, merasa hidupnya sempit, merasa orang paling sengsara di dunia ya. Padahal banyak nikmat yang luar biasa, dan diantaranya adalah nikmat sahabat yang soleh dan solihah ya. Sahabat yang soleh solihah ini adalah nikmat luar biasa. Jangan dikira teman kita yang ngajak kita itu adalah orang biasa, enggak. Jadi kalau antum punya teman yang ngajak ngaji di sini, itu orang yang istimewa. Ada teman yang ngajak ke sini, atau tiba-tiba tergerak gitu, kayak kerasukan gitu. Pokoknya sore ini ikut yuk ngaji gitu. Dari mana tahu? Nggak tahu nih badan kok tergerak gitu ya. Ya mesti mungkin kita lihat status teman, atau mungkin lihat caption teman ya, atau mungkin nggak tahu sholat asar di sini, terus tiba-tiba ya udahlah duduk aja sekalian gitu. Yang jelas punya teman yang soleh solihah itu nikmat luar biasa.
Dan kalau perlu teman tuh jangan sampai lepas. Kalau perlu kita berkorban itu untuk teman kayak begitu tuh. Berkorban tuh maksudnya apa? Ya kita bela-belain, ngasih dia hadiah, nyenangin dia, ya. Kita jaga silaturahim sama dia. Kenapa? Teman yang soleh-solehah itu bisa jadi nanti menjadi wasilah bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teman-teman sekalian, jujur betapa bahagianya sore hari ini Yuk Ngaji Pekanbaru, baik yang offline maupun yang online. Mungkin ada yang hadir ya. Kita bisa berjumpa kembali setelah keadaan yang luar biasa ya. Jangankan kajian, mahasiswa aja banyak belum ketemu sama dosennya. Betul? Oh itu ya. Mahasiswa maya ya. Udah mau lulus pula lagi deskripsi. Banyak mahasiswa itu gak jumpa sama dosennya ya. Tapi kita Allah beri kesempatan kajian secara offline. Nah, maka tema perdana ini saya ingin menyampaikan tentang open mind atau open minded ya. Bagaimana secara bahasa open mind itu adalah pikiran yang terbuka. Ya. Open minded itu adalah orang yang berpikir terbuka. Ya. Kalau istilahnya lawan dari open minded itu adalah close minded ya. Orang yang tertutup dia. Enggak mau dia mikirin yang lain. Enggak mau dia nerima pemahaman yang lain. Kalau bahasa kitanya malas mikir gitulah kira-kira. Ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi enggak mau mikir sama sekali kecuali apa yang sudah ada pada dirinya. Ya. Ini orang-orang close minded, orang-orang yang pikirannya tertutup, teman-teman sekalian. Ya. Maka open minded ini adalah orang-orang yang kemudian mau untuk membuka pikirannya. Ya, mau untuk membuka pikirannya. Oleh sebab itu, ya, pada kajian kali ini saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita mesti harus menjadi orang atau muslim pemuda yang open minded, ya, yang open mind. Kita harus membuka pikiran kita. Sekali lagi, kita harus membuka pikiran kita. Jangan sampai menjadi seorang pemuda yang kemudian menutup pikirannya. Padahal seorang pemuda itu, pemuda, saya sebut pemuda itu pemudi juga ya. Seorang pemuda-pemudi itu adalah orang yang mestinya memiliki akal kecerdasan nalar yang kuat. Jadi kalau ada pemuda dia nggak mau mikir atau nutup pikirannya, berarti bukan anak muda, ya, berarti orang tua. Bahkan orang tua pun ya masih berpikiran terbuka. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, maupun hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Islam itu justru mengajarkan, mendorong kita menjadi orang yang bersemangat untuk berpikir, ya, bersemangat untuk berpikir. Jangan pernah membatasi diri dan kemudian tidak mau berpikir, ya. Kira-kira emangnya ada Ustadz orang-orang yang nggak mau berpikir? Ustadz, banyak ya. Ayo ikut kajian yuk. Dosa lagi, udah berat dah. Ya, tahap apa yang berat? Kerudungnya mungkin berat ya. Ayo kita bahas diskusi yuk tentang bagaimana umat hari ini. Mikir umat pula kata dia. Mikir awak aja belum tentu leh gitu. Ya. Jadi close minded dia, nggak mau gitu loh. Mikirin umat nggak mau, mikirin bagaimana kaum muslimin, keadaan kaum muslimin nggak mau gitu loh. Ya, dia maunya ngurus diri dia sendiri aja.
Ini orang-orang yang close minded, orang-orang yang nggak mau berpikiran terbuka. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis, pertama, Islam itu mendorong seseorang muslim itu untuk berpikir. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak di akhir-akhir ayat itu kalimat ayat Allah yang menyampaikan afala ta'qilun. Apakah kemudian mereka tidak menggunakan akalnya? Gitu kata Allah. Ya. Afala tatafakkarun. Apakah mereka itu tidak kemudian berpikir? Ya. Jadi ini sindiran yang merupakan bagian dari perintah kita untuk menggunakan akal untuk berpikir. Ya. Karena akal Allah beri ini, otak yang Allah beri ini, nalar yang Allah berikan ini adalah amanah dari Allah untuk kita berpikir. Jadi mohon maaf kalau ada nih ente antum-antum yang muda-muda nih ya, diajak untuk berpikir nggak mau. Kemarin ada yang WhatsApp saya ya, Ustadz gimana nih, kami anak muda tapi teman-teman ini nggak mau diajak bergerak berpikir Ustadz. Saya bilang kasih aja 4 takbir, saya bilang. Maksudnya Ustadz sholat jenazah aja tuh orang. Terus dikafani Ustadz kata dia. Dilanjutin pula sama dia. Terus perlu dikafani nggak Ustadz? Ya, artinya apa? Kalau ada anak muda nggak mau dia membuka wawasan, nggak mau dia diajak berpikir, itu something wrong gitu loh. Itu ada yang salah. Ya, baik pemuda-pemudi, anak muda, apalagi ini yang masih SMA, yang kemudian kuliah, nggak mau diajak untuk berpikir, membuka pikirannya, ada yang salah teman-teman sekalian. Ya, oleh sebab itu kita sebagai seorang pemuda-pemudi Muslim, ayo, ya, saya ngajak antum semuanya, mari kita sama-sama, ya, membuka pikiran wawasan kita. Akan tetapi, nah ini perlu untuk digarisbawahi. Memang betul Islam itu merintahkan kita untuk menggunakan akal kita, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, menangkap semua apa yang bisa kita fikirkan untuk kemudian kita fikirkan bersama-sama. Untuk apa tujuannya? Untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin menyadari bahwa kita ini adalah makhluk. Ya. Untuk menyadari bahwa kita ini adalah hambanya Allah yang kemudian mesti taat kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu open minded, ya, berpikir terbuka itu tidak sama dengan liberal. Ini perlu saya sampaikan ya. Ini yang kuliah-kuliah di UIN, terutama UIN Bandung, ya, mesti hati-hati. Ya. Open minded, seorang pemuda, ya, seorang Muslim yang kemudian dia suka membaca buku, berdiskusi, ya. Saya sampaikan kepada antum, terutama yang kuliah, ya, teman-teman yang kuliah. Kalau dulu saya kuliah, kata senior saya, welcome to the jungle, kata dia. Ya, itu bahasa anak Panam ya. Kata senior saya, waktu itu saya kuliah di Malang. Selamat datang mahasiswa baru. Selamat datang di dunia kampus belantara ilmu. Ya, belantara ilmu. Di dalam kampus itu tidak ada pelarangan kita untuk membaca buku apapun yang mau kita baca. Di dalam dunia kampus tidak ada pelarangan diskusi apapun yang ingin kita diskusikan, karena itu adalah akademik, ya, ruang akademik. Jadi antum kalau kuliah nggak mau diskusi, nggak mau baca buku, ya, antum seperti masuk ke hutan belantara, nggak punya ilmu, melihat kompas nggak tahu, lihat arah mata penjuru mata angin nggak tahu. Ayo, utara mana utara? Utara mana?
tersesat di hutan nih. Ayo utara mana? Ayo. Mana utara? Adalah ke atas. Ayo. Selatan mana? Coba kan? Nggak punya ilmu masuk hutan belantara, lihat kompas aja nggak tahu, lihat mata angin nggak tahu, ya nyasar. Lah ente kemudian masuk di dunia kampus, nggak suka dalam baca buku, nggak membuka pikiran, nggak berdiskusi, membuka ruang diskusi, ya itu sama seperti orang masuk hutan, kemudian dia nggak tahu lihat kompas, nggak tahu dia lihat mata angin, nggak tahu dia lihat bagaimana matahari, bagaimana bintang, rasi-rasi bintang, ya. Orang dulu nggak ada kompas, itu cukup lihat bintang. Oh, itu bintang utara. Bukan lagu Peter Pan bintang utara. Oh, itu bintang utara, tahu orang. Oh, itu ke utara. Berarti kalau sana utara, berarti situ barat. Ayo, mana utara? Sana. Mana barat? Situ. Ini kita nggak familiar dengan begitu. Nah, teman-teman sekalian, open minded, berpikiran terbuka, ini tidak sama dengan liberal. Catat itu, ingat itu. Sehingga kalaupun antum nanti kemudian belajar, berdiskusi, menemukan buku, menemukan seminar, menemukan senior-senior atau pembahasan-pembahasan di Facebook, ya, pembahasan-pembahasan di YouTube. Oh Ustadz, katanya kan kita harus open mind Ustadz. Ini ada ilmu baru Ustadz. Ya, kita harus pelajari Ustadz, kita harus dalami Ustadz, ya. Sampai kemudian ternyata nyasar. Ya. Nyasar salah alamat, kemudian nggak balik-balik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Rizky tadi. Sahabat-sahabat sekalian, open minded nggak sama dengan liberal. Sehingga mohon maaf, Muslim open mind itu tidak sama dengan mengatakan toleransi semua agama sama. Enggak. Faham ya? Oh, kau nih enggak usahlah ekstrim. Kenapa? Kita nih harus terbuka. Emangnya kenapa? Semua agama tuh sama. Ya. Ini hati-hati. Terus kita bilang, enggak semua agama itu sama. Kau nih tertutup pikiran kau nih. Bukan itu maksudnya. Open minded itu bukan maksudnya adalah menerima semua ajaran, menerima semua pemahaman, kemudian mengatakan semua agama sama. Enggak begitu open minded itu. Ya. Open minded itu dia mempelajari banyak pemahaman, mempelajari banyak ilmu, tapi dia memiliki pondasi. Nah ini dia, ya. Dia memiliki akidah, dia memiliki pondasi, dia memiliki landasan, dia memiliki guidance, dia memiliki petunjuk. Ya. Bukan kemudian merasa open mind, terus kemudian memahami banyak pemahaman, terus kemudian semakin bingung. Saya menyarankan teman-teman ya. Tadi juga saya ngisi pengajian pagi, saya beritahu ada buku bagus. Nah, terutama yang kuliah di UIN. Saya nggak bilang UIN Pekanbaru, UIN Bandung. Ya. Kalau yang UIN Pekanbaru mau beli boleh juga. Ya. Judul bukunya adalah, ini catat ya, Hegemoni Kristen Barat dalam Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Catat. Hegemoni. Catat, sambil catat saya minum. Hegemoni Kristen Barat ya, dalam perguruan tinggi Islam di Indonesia. Penulisnya siapa? Ustadz Dr. Adian Husaini. Ya. Penulisnya Ustadz Dr. Adian Husaini. Beli bukunya segera.
Penerbit Gema Insani Press. Ya. Saya enggak, apa tadi judulnya apa? Coba baca 1 2 3. Ya. Penulisnya siapa? Dr. Adian Husaini, ya. Penerbitnya Gema Insani Press. Ada, coba cek di Google, ada ya? Ada ya? Betul judulnya itu ya? Mungkin agak-agak beda-beda dikit lah judulnya. Apa? Oh, Indonesia nggak ada ya? Perguruan Tinggi Islam gitu aja ya? Oh ya. Itu saran saya teman-teman SMA yang masih, ini ada yang SMA? Nggak ada. SMP? SD? Nggak ada. SMA ada ya? Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman yang SMA, yang kuliah, saran saya beli buku itu. Ya. Bukunya berat. Berat bukan tebal, bukan ya. Maksudnya berat kita bacanya. Ya. Anak matematika boleh baca itu juga kok. Ya. Bukunya berat banget, luar biasa berat bukunya, ya. Tapi buku itu menjelaskan tentang, perhatikan ya. Buku itu menjelaskan tentang bagaimana salah satu jebakan, perhatikan nih, jebakan yang menjebak para pemuda-pemudi Islam dengan slogan open mind ternyata terjebak dalam liberal. Faham ya? Jadi open mind itu bukan berarti kemudian semua pemahaman itu kita benarkan, kita anggap benar, bukan? Ya. Kenapa? Karena bisa jadi pemahaman itu justru menyesatkan kita. Ya. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah letak memang agak dilema. Ya, dilema sekali. Apa dilemanya? Satu sisi ini pertama, membuka pikiran itu sesuatu yang berat. Ya. Sesuatu yang bermusuhan dengan kemalasan. Makanya ada istilah berpikir itu lebih berat daripada bekerja fisik. Saya ulangi lagi ya. Makanya ada istilah berpikir itu lebih berat daripada bekerja fisik. Dan juga ada istilah teman-teman sekalian ya, merenung, bertafakur, berpikir, bertafakur, duduk kita, bertafakur kita. Ya. Bertafakurnya seorang ahli ilmu, bertafakurnya seseorang muslim, ya. Itu lebih besar ya nilainya ketimbang orang bodoh yang kemudian melakukan amal. Ya. Orang melakukan amal soleh tapi tidak dengan ilmu. Itu lebih besar timbangannya orang yang dia itu berpikir dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena berpikir itu sesuatu yang berat. Yang kedua, berpikir itu, membuka pikiran itu, itulah yang kemudian mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita nggak mau berpikir, mandek kita, stagnan kita, ya, stuck kita di situ aja, mentok nggak mau berpikir, maka kita akan sulit untuk menemukan ya kebenaran-kebenaran yang ada di hadapan kita. Open minded, bukalah pikiran kita sahabat-sahabat sekalian. Terutama apa? Tentunya adalah terhadap ajaran Islam. Tentunya adalah buka pikiran kita terhadap syariah-syariah Allah yang jauh lebih banyak belum kita fahami. Ya. Open minded kita, buka wawasan kita, buka pikiran kita. Jangan tolak kebenaran. Jangan tolak penjelasan-penjelasan tentang syariat Allah. Ya. Jangan batasi diri, jangan tutupi diri sehingga kita mengurung diri menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa. Kalau perjumpaan offline perdana ini yang hadir aja ada lebih kurang 35 orang, ya. Ini yang ikhwan aja udah 10 orang lebih. Yang akhwat ini mungkin 30-an, ya. Berarti 40-an, ya.
Kalaulah kemudian kita bisa berpikir terbuka, berwawasan, membuka wawasan kita, dan kemudian kita mengajak sahabat-sahabat kita sekarang untuk sama-sama mau berpikir, saya yakin teman-teman sekalian, insya Allah, mudah-mudahan ya, apa yang kita impikan, memahami Islam, mengkaji Islam, dan juga semakin bersama dengan sahabat-sahabat kita di Pekanbaru, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pengantar dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi aja di sesi pertama ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari Bang Rizky dan teman-teman sekalian, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi teman-teman yang ada pertanyaan langsung ditulis saja di atas kertas. Aku boleh langsung tanya ke DM Instagram aja, Bro? Bagi online. Instagram boleh. Kalau rasanya kesulitan angkat kertas ke sini, tanya aja ke DM Instagram yang ngaji. Jangan lupa di follow plus nyalain notifikasinya. Tapi handphone buat nengok ada nih. Boleh lebih cepat kan prosesnya? Tidak langsung tanya terkait materi kita hari ini, ya, terkhusus buat materi kita hari ini. Nanti besok coba saya bacain dari DM Instagram. Insya Allah namanya nggak akan kita sebutin. Jadi nanya yang dalam itu tidak apa-apa. Oh, sip. Oke, belum ada yang masuknya. Itu yang awal udah dari kertas. Yang ke atas boleh kalau udah ada. Story ke depan. Oops. Ada yang di kertas? Biar saya jemput aja nggak apa-apa. Ada. Lagi tulis. Kajian sore ini mungkin kita singkat teman-teman sekalian, karena nanti saya ada pembahasan dengan teman-teman pengurus, terutamanya Ikhwan, karena memang ini program perdana kita offline, dan seperti yang sudah diposting di Instagram Yuk Ngaji tentang open recruitment, ya, tentang open recruitment pengurus Yuk Ngaji yang baru. Jadi insya Allah pengurus Yuk Ngaji yang lama itu mau kita demosionerkan, ya, demosionerkan. Kalau bahasa halusnya dibuang. Pengurus Yuk Ngaji yang lama itu sudah mesti harus menjadi pembina lagi, ya, menjadi pendamping bagi teman-teman pengurus yang baru. Ya. Oleh sebab itu Yuk Ngaji Pekanbaru, ikhwan maupun akhwat, kita open recruitment. Ya. Apa bedanya pengurus sama yang ikut kajian ustadz? Kami boleh nggak jadi pengurus ustadz? Maka jawabannya adalah semua orang boleh menjadi pengurus Yuk Ngaji. Ya. Cuman pengurus Yuk Ngaji itu ada dua. Ya. Yang pertama, dia harus meluangkan waktunya di luar Sabtu sore untuk kajian pengurus. Itu yang pertama. Ya. Maka kalau mau jadi pengurus Yuk Ngaji, dia harus meluangkan waktunya di luar Sabtu sore untuk kajian pengurus. Ya, seperti di periode sebelumnya, ya, setiap hari apa kita? Rabu sore. Jadi pengurus itu ngajinya Rabu sore, ya, itu wajib. Ya. Yang kedua, pengurus itu tugasnya adalah yang mengurusi
selama kajian Sabtu sore. Nah, itu dia. Ya, kita yuk ngaji mungkin nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk itu apa bahasa kitanya? Ya nggak muluk-muluk. Kita nggak pengen yang wow banget gitu. Ya. Yang penting bagi saya pengurus yuk ngaji itu ngaji di luar hari Sabtu. Yang kedua, hari Sabtu mesti dia urus. Nah, gitu kira-kira. Ya, namanya pengurus. Nah, ada lagi program-program yang lain banyak. Ya. Nah, apalagi yang ikhwan, ada program futsal bareng, ya. Ada program ya kita rihlah ke Kampar Kiri, ya, ke air terjun. Kemudian juga ada lagi agenda ikhwan, misalkan ya goes to school, kita ke sekolah-sekolah meskipun sekarang belum bisa, ya. Banyak agenda-agenda yang lain. Tapi agenda wajib pengurus itu cuma 2. Yaitu ngaji di luar hari Sabtu, ya. Kemudian ngurusin pengajian hari Sabtu. Nah, itu aja. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan. Saya nggak tahu masih buka apa sudah tutup. Masih buka, ya. Tentunya juga ya kita melihat keseriusan, ya. Keseriusan itu terlihat dari komitmennya hadir kajian pengurus di luar hari Sabtu. Nah, begitu kira-kira, ya. Insyaallah mudah-mudahan ya dengan istiqomah kita tadi, ya, semangat itu bukan karena saya ada. Jadi si R7-nya yuk ngaji itu antum semuanya. Ya, Ustadz saya mau jadi jamaah aja Ustadz, boleh? Boleh. Saya jadi jamaah tapi saya tetap ngajak orang Ustadz, boleh? Mantap. Ya, saya jadi jamaah aja Ustadz, saya nggak mau jadi pengurus, nggak sempat saya Ustadz, saya dukung aja yuk ngaji. Pokoknya saya datang, saya ngajak orang lain Ustadz, boleh? Mantap. Ya, nggak mesti jadi pengurus. Nggak ada keistimewaan kelebihannya, ya. Kalau semua itu sama-sama insya Allah kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengurus itu mengurus ngaji di luar Sabtu itu menjadi pahala. Jamaah datang cuma Sabtu saja tapi istiqomah ngajak yang lain itu juga amal soleh insya Allah. Baik, monggo saya silakan kembali sekarang. Alhamdulillah, itu tadi ya terkait teman-teman silakan masuk eksekusi aja. Nah, pertanyaannya ada banyak Ustaz. Cuma saya coba ambil yang relevan sama materi ini. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana untuk kita bisa menolong teman-teman yang sudah terlanjur mengikuti open-minded versi liberal? Seperti mereka menganggap penyuka sesama jenis adalah hal yang harus kita terima karena semua manusia itu sama, padahal sudah ditampis dengan ayat Al-Quran bahwa itu salah. Baik, Masya Allah, ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya mungkin yang bertanya ini saya yakin dia menemukan kasusnya secara langsung, ya. Dan memang betul, ya, bahwa orang yang suka sesama jenis itu ada. Ya, dan itu penyakit. Saya pernah ketemu sama laki-laki suka sesama laki-laki, pernah jumpa, ya, ketika di Jawa. Saya juga pernah jumpa perempuan menyukai perempuan, ya, di Jawa. Tapi teman saya, dia seorang dokter, saya nggak sebut namanya, karena dia juga bilang jangan sebut nama saya bang, katanya. Dia seorang dokter dan dia selalu didatangi oleh pasien yang berpenyakit disebabkan berhubungan sesama jenis di Pekanbaru. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, ya, karena ini menjadi pengkajian, ya. Nah, makanya jangan saling dekat antum, ya. Enggak, ya. Nauzubillah. Dan ini sebuah penyakit teman-teman sekalian, baik penyakit fikirannya maupun penyakit jiwanya, ya. Dan ini harus diobati. Nah,
kabarnya adalah penyakit ini memang agak sulit untuk diobati. Agak sulit untuk diobati. Dan mohon maaf, saking sulitnya penyakit ini diobati, meskipun dia sudah menikah dengan lawan jenis, masih tetap dia lakukan itu karena penyakit yang sulit diobati ini. Ya, ini perlu untuk saya sampaikan ya. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam mengobati penyakit ini karena dia memang sulit untuk diobati. Kalau efek penyakit kulitnya itu gampang untuk diobati, ya. Tapi yang paling berbahaya dan sulit untuk diobati itu penyakit mental dan pikirannya itu, ya, atau psikisnya lah bahasa kitanya. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan itu. Ketika saya tanya seorang wanita yang menyukai wanita, ya, apa jawaban dia? Saya pernah punya cowok laki-laki, Ustaz, dan semua laki-laki itu sama. Coba, ya. Dia bilang gitu, ya. Saya bilang saya beda. Enak aja dibilang sama. Ya, ya. Jadi yang saya tanya ini dia seorang wanita yang berstatus sebagai perempuannya, dan dia punya pacar wanita juga, ya, yang sebagai laki-lakinya. Coba bayangkan, ya, nggak bisa nalar kita, ya. Maka saya sekarang itu udah nggak, cowok saya itu nggak laki-laki lagi, Ustaz. Kenapa? Karena cowok itu ya sama aja semuanya, kata dia. Nggak perhatian. Coba perhatikan ya, mohon maaf ya, nauzubillahi min zalik. Laki-laki itu nggak perhatian, laki-laki itu cuma mau nafsunya aja terpenuhi, kata dia. Ya. Ini nih ada gangguan, ya, gangguan di akalnya dan gangguan di psikisnya, di mentalitasnya. Tapi orang kayak begini juga jangan kemudian serta-merta kita tinggalkan. Tapi harus kita dakwahi dia, ya. Ajak dia untuk sadar, fahamkan dia tentang kehidupan sesungguhnya. Fahamkan dia bahwa hidup ini bukan cuma di dunia. Hidup ini bukan cuma persoalan manusia dengan manusia, tapi persoalan kita dengan Sang Pencipta. Hidup ini bukan hanya sekedar persoalan nafsu atau persoalan perasaan, tapi hidup ini persoalan kehidupan yang nyata nanti setelah kehidupan dunia. Fahamkan dia itu, ya. Sadarkan dia itu sebelum nanti kemudian datang azab Allah di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi saran saya bagi kita yang mendapati teman kita yang suka sesama jenis, ya, terus dakwahi dia. Sadarkan dia tentang akidah Islam. Sadarkan dia tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan dia tentang kehidupan nyata kita adalah kehidupan akhirat. Buka pikiran dia, ya. Apakah mungkin itu bisa, Ustaz? Bisa, ya. Dan itu juga banyak terjadi, ya. Juga banyak pasien-pasien yang sembuh juga banyak, ya. Jadi jangan berputus asa, ya. Mohon maaf bagi teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin terjebak di dalam suka sesama jenis, ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati, Allah buka pikiran, ya, untuk kemudian kembali ke jalan taubat, kembali dalam keadaan normal. Insyaallah. Begitu kira-kira Marski. Insyaallah ya. Monggo 545 boleh. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman, boleh ya, karena kita sama-sama tahu ya ini udah eranya online, jadi teman-teman diharapkan kontribusinya, partisipasi untuk bantu share, minimal bikin Instastory atau something else lah ya, diposting agar lebih banyak nanti teman-teman kita yang tahu, agar kajian pengenalan sambung kita di waktu kedepannya bisa lebih banyak lagi peserta yang hadir. Jadi monggo mungkin sambil di-shoot teman-teman sampingnya atau foto di depan silahkan. Ya, nanti kita coba bantu
jadi mungkin bingung di saat ini yang lagi mikir otak atau hawa nafsu atau hati. Baik. Teman-teman sekalian perhatikan. Aqliyah itu akal. Aqliyah itu perkara yang kemudian ditimbangkan oleh akal. Sedangkan hati itu dorongan dari dalam diri kita dalam pemenuhan naluri atau gharizah. Iya. Jadi kita itu punya naluri, kita suka kepada lawan jenis. Kita punya naluri, kita pengen eksis. Kita punya naluri, kita mengagumi sesuatu. Ya, itu namanya gharizah. Ya. Atau jamaknya adalah gharaiz. Ya. Dorongan itu muncul dari hati. Ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika itu dengan akal, perhatikan, itu sesuatu yang dinalar, sesuatu yang kita cerna dari apa yang kemudian masuk ke dalam otak kita. Sedangkan pemenuhan naluri atau dorongan dari hati, ya, dari jiwa kita ini, itu manusia dimanapun dan bahkan hewan juga sama, ya, bahkan hewan juga sama. Maksudnya apa? Ya, hewan itu juga memiliki dorongan suka kepada lawan jenis. Hewan itu juga memiliki dorongan untuk mempertahankan eksistensinya, ya. Hewan itu juga memiliki ketakutan, ya, terhadap sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, ya. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan manusia? Akal. Karena hewan dimasukkan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu fikih, akalnya nggak akan mungkin nyampe. Faham ya? Tapi manusia ada. Nah, disinilah peranan antara akal sama hati. Ya. Mesti gimana Ustadz? Antara akal sama hati, penyeimbangnya adalah Islam. Saya ulangi lagi. Antara akal dengan hati, yang menjadi timbangan kebenarannya adalah Islam. Secara akal kayaknya enak nih. Secara hati, wih mantep nih. Tapi kata Islam enggak, selesai. Faham ya? Hati ini dah condong nih sama perempuan tuh. Woi, gitar Spanyol gitu. Waduh, cantiknya ya Allah. Hati kita dah berkata begitu tuh. Ya. Ini jantung dak duk. Ya. Kalau lewat itu grogi, ya kan? Akal kita bilang, aduh, ntar gua cari Facebooknya nih, ya, gampang nih, cari Instagramnya nih, ajak ketemuan aja selesai nih, ya. Tapi Islam bilang jangan. Islam bilang kalau ente suka, cari tahu segera orang tuanya, temui, sampaikan niat baik, jangan ajak ketemuan berdua. Tapi akal kita bilang, enggak apa-apa doh berdua, enggak ada yang tahu. Hati kita menyebutkan, ini enggak bisa tahan lagi doh. Ya. Karena nalurinya udah menggebu-gebu. Tapi disitulah kehadiran Islam. Disitulah timbangan kebenaran itu harus kita hadirkan. Karena kalau enggak kita hadirkan Islam, akal kita nih suka ngakal-ngakali. Gitulah kira-kira. Ya. Dan naluri kita ini menjadi naluri hewani. Saya ulangi lagi, ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam itu isinya nanti kebanyakan adalah jin dan manusia. Siapa jin manusia yang Allah masukkan ke dalam neraka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall.
ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah? Manusia dan jin yang dimasukkan neraka jahanam itu, dia punya hati, dia punya mata, dia punya telinga, tapi tidak digunakan sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Itulah peranan akal dan hati tadi itu mesti harus dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Kalau tak digunakan hati, mata sama telinga itu, kata Allah, maka dia akan seperti hewan ternak. Mohon maaf, yang ngomong bukan saya, yang bilang Allah. Ya, yang bilang Allah. Ya, oleh sebab itu perhatikan, akal dan hati yang mengikuti hawa nafsu setan, maka dia menjadi seperti hewan ternak. Akal dan hati yang mengikuti syariah Allah, maka kemudian dia akan dimuliakan oleh Allah. Makanya manusia itu bisa jadi lebih mulia daripada malaikat, dan manusia itu bisa jadi lebih hina daripada hewan. Fahimtum? Ya. Maka daripada itu, jaga akal kita, jaga hati kita untuk tetap dalam guidance petunjuk syariah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Ustadz? Hadir dalam majelis ilmu, banyak baca buku, banyak baca Quran. Hati kita guidance juga. Dengan cara apa? Banyak qiyamul lail, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak merenung. Ya. Matikan lampu kamar, ambil wudu, duduk kita di atas sajadah, ya. Sholat dulu 2 rakaat, kemudian duduk aja kita, duduk aja. Ya Allah, macam manalah hidup aku ini ya Allah. Itu yang menjaga hati kita itu. Ya Allah, dah lama jomblo nih Allah. Allah, lihat gini, dah ada pula tali bergantung noh. Dah mau terbawa bunuh diri. Ya kan? Ya Allah, udah nikah ya Allah, ternyata setelah menikah makin banyak salah dan tengkar ya Allah. Ya Allah, duduk kita merenung, beristighfar kita, berkomunikasi sama Allah. Disitulah kita kemudian berupaya untuk hati kita ini tetap dalam guidance dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sedangkan akal kita perbanyak kita baca buku, hadir majelis ilmu, ya, perbanyak kita diskusi agar apa? Akal kita ini dipenuhi pemahaman-pemahaman yang benar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, dan karena memang tema kita bisa dibilang berat, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pun lumayan berat. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustaz. Ya. Izin bertanya, apakah antara kebebasan berpikir dengan berpikir terbuka itu berbeda? Jika sama, lantas mengapa ketika pada masa Imam Al-Ghazali mengharapkan untuk mempelajari filsafat, yang mana filsafat merupakan ilmu yang mengajarkan kita untuk kritis dan kebebasan dalam berpikir? Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada salah satu motto atau tagline dari Pondok Pesantren Gontor Darussalam. Itu salah satu motto mereka adalah berpikir bebas. Ya. Pertama itu berbudi pekerti, kemudian memiliki kepribadian yang soleh, ya. Salah satunya kemudian berikutnya adalah berpikir bebas. Nah, coba cek itu Gontor, motto Gontor, coba lihat, ya. Di antaranya adalah berpikir bebas. Loh, kok Gontor menyuruh berpikir bebas? Ayo ketemu, coba lihat, ya.
Di situ ada Iya. apa aja? Berbadan sehat. Berbadan sehat, Berpengetahuan luas. berpengetahuan luas, Dan berpikiran bebas. berpikiran bebas. Betul ya? Betul ya? Pertama apa? Berbadan sehat. Berbadan sehat, Kedua, berpengetahuan luas. berpengetahuan luas, Yang ketiga, berpikiran bebas. berpikiran bebas. Ini Gontor. Ya. Loh, maksudnya apa Ustaz? Gontor kok malah mengajarkan berpikir bebas? Ya. Terus kemudian kok Imam Al-Ghazali juga mempelajari filsafat? Ya. Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, berpikir bebas, open minded itu, dan yang dimaksudkan oleh Gontor itu bukan berpikir bebas liberal, bukan. Tapi berpikir bebas di sini adalah setelah dilandasi dengan pengetahuan yang luas. Ya, setelah dilandasi dengan pengetahuan yang luas. Terutama apa? Terkait tentang Islam itu sendiri. Nah, makna berpikiran bebas itu adalah dengan landasan kita yang kuat itu, jangan sampai kemudian kita tidak memahami tentang perkembangan pemahaman pemikiran yang ada di saat ini. Faham ya? Sehingga kita merasa bahwa pemahaman kita ini dah kuat, terus menutup diri, tidak melihat perkembangan yang ada. Bukan begitu. Maka kita harus memiliki berpikir bebas. Berpikir bebas itu bukan liberal. Karena kita sudah memiliki pemahaman yang luas, sudah memiliki pondasi. Berpikir bebas di sini maksudnya apa? Dengan kita memiliki pondasi itu, pikiran pemahaman yang ada sekarang ini mampu kita atasi, mampu terjawab oleh kita. Ya. Dan Islam itu mampu untuk menjawab perkembangan terbaru yang ada. Faham ya? Sehingga apa? Pintu ijtihad tidak tertutup. Ya. Pintu ijtihad tidak tertutup. Muslim itu harus dipacu untuk semangat betul. Ya. Muslim itu harus dipacu untuk mampu menjawab tantangan kekinian. Itu loh maksudnya. Ya. Nah, konteks Imam Al-Ghazali, teman-teman sekalian, Imam Al-Ghazali itu menulis, ya, Imam Al-Ghazali itu mempelajari tentang filsafat. Tapi banyak yang kemudian tidak menyampaikan apa yang kemudian menjadi kesimpulan Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali itu menulis buku tentang kesesatan filsafat itu sendiri. Ya. Ini harus difahami. Ya, ini harus difahami. Imam Al-Ghazali memang mempelajari filsafat. Tapi akhirnya Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan di dalam metodologi filsafat itu. Ya. Loh Ustaz, katanya filsafat itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dahulu. Saya dulu kuliah S2, mohon izin. Saya S2, dosen filsafat masuk. Kemudian dosen filsafat ini bilang, filsafat itu orang kalau udah berpikir maka dia filsafat. Ya. Awak iya. Karena kalau udah iya nanti dapat E pula ujian kita. Pokoknya kalau ada orang duduk, dia berpikir, ini apa? Ini dari mana? Ini siapa yang menciptakan? Ya. Maka sebenarnya orang itu sudah berpikiran filsafat. Ya. Jadi saya dengar aja, oh begitu toh. Gitu ya. Oleh sebab itu filsafat itu jangan disesat-sesatkan, kata dia. Karena Rasulullah itu berpikir, ya, kemudian memikirkan umat, mempertanyakan sesuatu, itu bagian dari filsafat. Maka filsafat itu sejalan dengan Islam. Wah. Ya. Kalau sekilas kita fahami demikian, kita bisa jadi mengatakan, oh iya juga ya. Terutama yang di UIN nih ya. UIN Bandung ya. Saya tidak bilang UIN ini. Dan saya juga tidak mengatakan jelek atau enggak ya. Saya mengatakan mesti hati-hati. Karena filsafat, perhatikan teman-teman sekalian, itu bukan cuma sekedar metodologi untuk kritis, untuk mengetahui keilmiahan, enggak. Ya.
Kalau kita lihat filsafat itu sendiri, dia memulai sesuatu itu dengan meragukan kebenaran yang ada. Itu filsafat itu. Ya. Maka kalau kelas filsafat, dosennya bilang begini, jangan bawa-bawa agama ya. Kalau filsafat itu dosennya bilang gini, jangan bawa-bawa dalil Al-Quran, kata dia. Kalau udah dalil Al-Quran, dah selesai kajian kita, kata dia. Karena Al-Quran itu udah nilai pasti, kata dia. Ya. Jadi tidak usah bawa-bawa dalil, kata dia. Semua itu boleh dipertanyakan dan jangan bawa-bawa dalil, kata dia. Ayo coba. Ya. Maka metodologi filsafat itu tidak cocok dengan bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Apalagi, nih saya sampaikan, apalagi sampai kemudian pada dalil-dalil yang sifatnya itu ghaib. Faham ya? Sedangkan metodologi Islam yang sahih dalam menafsirkan ayat-ayat ghaib, ya, menafsirkan ayat-ayat tentang perkara-perkara mutasyabihat, ya, menafsirkan tentang sesuatu yang nggak bisa diindra. Ya, ini kajian para pengurus, ini pernah saya sampaikan, ya. Maka dalam metodologi Islam kita cukup sami'na wa ata'na, selesai. Tapi kalau dengan metodologi filsafat, kita disuruh berpikir dan mempertanyakan tentang surga dan neraka. Maka pas di kelas itu, dosen tuh bilang gini, Bapak Ibu percaya surga? Percaya. Percaya neraka? Percaya. Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari ustadz yang ceramah, kata dia. Terus dosen ini bilang gini, kira-kira ustadz yang ceramah itu udah pernah mampir belum ke surga neraka, kata dia. Dari mana kebenaran surga dan neraka itu ada? Ayo coba. Ya kan? Siapa ustadznya? Ustadz itu udah pernah mampir belum ke surga dan neraka? Kok kenapa Bapak Ibu percaya sama ustadz itu? Padahal ustadz itu belum pernah lihat, kata dia. Maka tingkat keyakinan kita itu harus kita pertanyakan lagi. Ini filsafat nih. Ya. Tidak semua perkara di dalam Islam itu kemudian mesti kita pertanyakan begitu. Ya. Dan di dalam Islam, kalaupun kita ingin mempertanyakan perkara-perkara seperti itu, ada batasannya. Ya. Dan itu terletak pada keimanan kita. Ya. Keimanan pada perkara yang bisa kita indra, maka bisa kita analogikan dengan akal. Tapi perkara yang kemudian tidak bisa kita indra, maka kita sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan hadis mutawatir. Mohon maaf. Nah, kesimpulannya gimana Ustadz? Bolehkah kita belajar filsafat? Maka jawaban saya boleh. Silahkan. Bagus. Tapi tidak cocok untuk digunakan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Faham ya? Tapi Ustadz, kita bertanya tentang dalilnya apa, kita melihat ciptaan Allah, itu bagian dari filsafat Ustadz. Terserah lu aja ngaku. Ya. Makanya ketika ada seorang ustazah juga ngomong ke saya, Rasulullah itu filsafat kok, kata dia. Sahabat Rasul itu juga berpikir filsafat kok. Saya bilang, Rasul nggak pernah ngomong kalau Rasul filsafat. Ente aja ngaku, saya bilang. Iya. Kalau ente ngeklaim bahwa Rasul dan para sahabat itu melakukan filsafat sebagaimana Aristoteles, ya, sebagaimana para filsafat Yunani, Plato begitu, ya, maka salah besar ente, ya, salah besar. Rasul dan para sahabat tidak sebagaimana filsafat yang dimaksudkan demikian. Tapi kalau yang dimaksudkan, yang paling sering itu dibawa kisah-kisah Nabi Ibrahim, ya, melihat bulan nggak ada, melihat matahari nggak ada, melihat bintang-bintang nggak ada. Maka sebenarnya Nabi Ibrahim itu melakukan filsafat, katanya begitu. Ya, ente aja ngaku-ngaku.
Ya, beda keyakinan bro. Ente yakin sama dia, dia nggak yakin sama ente. Ya, itu beda keyakinan. Nah jadi ya saya ingin sampaikan terutama bagi teman-teman yang kuliah ya, hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian kita terjebak di dalamnya, terjerumus dalam liberal, terjerumus dalam kesesatan pemahaman ya, tapi juga jangan sampai kita menutup pikiran kita. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat sekalian, karena tadi ini katanya pertanyaan terakhir. Saya yakin banyak pertanyaan lagi. Yang pertama tadi tentang open recruitment ya. Tentu kami sangat bahagia sekali kalau teman-teman ingin bersama-sama bergabung dalam mengurus Yuk Ngaji ini. Tapi jangan berkecil hati kalau tidak jadi pengurus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pengurus yang lama itu enggak dibuang, enggak. Jangan nangis pula ya. Nangis pula tuh pengurus akhwat belakang tuh ya, enggak nangis kan. Maksudnya pengurus lama itu kita justru nanti akan beri amanah yang lebih besar. Ya. Pengurus yang lama diberi amanah yang lebih besar dan tidak ada senioritas, enggak ada. Ya. Kita justru ingin mentargetkan Yuk Ngaji ini bukan cuman ini. Kita ingin mentargetkan Yuk Ngaji itu bisa menjamah lebih banyak lagi, ya. Seperti yang dulu pernah terjadi pada kita, CR7-nya kita semua, ya. Dulu ramai jamaahnya dan kita berdoa mudah-mudahan, ya, dengan kepengurusan ke depan, dengan keadaan pandemik yang mudah-mudahan bisa kita kontrol, kita atasi. Mudah-mudahan Allah beri jalan bagi kita untuk berkhidmat kepada umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Alhamdulillah banyak poin yang bisa teman-teman simpulkan, yang bisa kita ambil, yang bisa kita bawa pulang insyaallah. Kalau saya pribadi ya menyimpulkan dari hasil dari kajian kita sore hari ini, saya dapat poin bahwa poinnya adalah kita kan punya akal, maka fungsi akal kita adalah untuk menemukan Allah. Ya, setelah kita menemukan Allah, memastikan bahwa Allah itu ada, maka setelah itu apapun yang Allah kasih ke kita, yaitu syariat-syariatnya, itu tadi seperti yang kata Ustaz, tidak lagi kita pertanyakan. Kalau bahasa Al-Quran itu adalah sami'na wa ata'na. Ya, sebagaimana tadi di awal juga disinggung, fungsi akal kita adalah memastikan diri ini dokter atau bukan. Setelah kita tahu bahwa dia adalah dokter, maka apapun yang dia kasih terhadap kita, kita terima. Jangan lagi kita pertanyakan. Nah, mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Sebagai penutup mungkin kita akan doa. Kita persilahkan kepada Ustaz untuk memimpin doa kajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang tampak maupun yang sembunyi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan diam-diam ya Allah. Engkau maha melihat dan menyaksikan ya Allah. Engkau mengetahui maksiat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah
tutupilah aib-aib kami ya Allah. Izinkan kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa kami membentak ayah kami ya Allah. Dosa kami menyakiti hati ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami kepada mereka ya Allah. Bila mana mereka masih hidup ya Allah, izinkan kami membahagiakan mereka di sisa usia mereka ya Allah. Bila mana ayah dan ibu kami telah meninggal ya Allah, izinkan amal soleh kami mengalir pahala untuk mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, Engkau mengetahui keadaan hati kami ya Allah. Engkau mengetahui keresahan hati kami ya Allah. Engkau mengetahui permasalahan hidup kami ya Allah. Selesaikanlah urusan kami ya Allah. Berikanlah kami pertolongan ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar ya Allah. Teguhkan hati kami ya Allah. Berikan kami kesabaran dalam ketaatan ya Allah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb ya Karim, jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah ayah dan ibunda kami ya Allah. Jagalah adik, kakak dan abang kami ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ya Allah, kumpulkan kelak kami di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, jagalah sahabat-sahabat kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Jadikan kami yang hadir sore ini ya Allah saling mencintai karena Engkau ya Allah. Kumpulkan kelak kami di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa berusaha maka berakhir pula agenda kita pada sore kali ini. Saya Rizky Pratama dan Ustaz Muhammad Maliki mohon undur diri. Sampai jumpa di kajian pekan